الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Amin. Masih meneruskan bab nafaqah yang kemarin untuk orang tua dan anak sudah, untuk kepemilikan hewan ternak maupun hamba saya sudah. Sekarang yang punya istri, yang nggak punya sabar dulu Pak Diwo, oke? Wadakara dan menerangkan siapa musonef kiai musonef as-sabab kepada sebab as-salisa yang ketiga. Fi qaulihi di dalam dawuhnya kiai musonef. Wa nafaqatu zaujati dan adapun nafaqahnya istri. Diingat-ingat kemarin yang disebut istri yang dinikahi secara sah menurut agama. Kalau yang tercatat itu berarti menurut negara, ya. Al-mumkinati yang memungkinkan min nafsiha dari dirinya istri atau zaujah itu wajibatun hukumnya wajib. Kewajiban ini ala zauji atas seorang suami. Kalau nggak mampu menafkahi, jangan coba-coba beristri. Terus seberapa Pak nafkah untuk istri itu? Biasanya Pak Janis tanya duluan. Kakek takutnya nggak sesuai syariat, kata Pak Janis. Walama ikhtalafa, dan ketika berbeda-beda apa nafaqatu zauji, apa nafaqatu zaujati, nafkahnya istri, bihasbi hali zauji dengan memperkirakan atau mempertimbangkan lah ya, mempertimbangkan keadaan suami. Jadi nafkah itu tidak sama, tergantung suaminya. Kalau suaminya macam Pak Mukhlis beda, suaminya macam Pak Janis beda, suaminya nanti macam Bang Edi beda lagi. Nah, ya. Jadi bihasbi hali zauji dengan mempertimbangkan keadaan suami. Karena berbeda-beda tergantung keadaan suami, bayyana maka menerangkan siapa musonifu kiai musonif dalika kepada demikian masalah nafkah untuk istri. Fi qaulihi di dalam dawuhnya kiai musonif. Ini kita ada ya? Ada, oke. Ini untuk kamu besok harus tahu. Jadi tengok suaminya macam mana. Kalau kaya mintanya banyak. Baya adapun nafkah itu muqaddaratun dikira-kirakan. Fa'in wa fi batinusi ingkana. Jadi ada syarat di sini ya kan. Syaratnya jika ada siapa zauju suami, ada itu musiron, lapang anggaplah bahasa kita tuh kaya lah ya. Kalau bahasa di sini kaya apa saja sih? Ini kaya. Waya tabiru dan diperkirakan apa ya sarohu kemudahannya suami bitulu apa ya dimulai gitu. Diibaratkan gambarkan apa kemudahan atau kayanya suami. Yasarohu yaitu mudahnya suami, bituluil fajri dimulai dengan munculnya fajar kulayaumin di tiap-tiap hari. Nah, ini kalau di syariat Islam itu ngitungnya per hari. Itu sehari dapatnya berapa kira-kira umumnya? Kalau mu'allif rahimahullah atau Pak Janis, saya apa Pak? Maneh? Hasil saya 500 per hari. Nah, berarti ya ini untuk Pak Janis ini. Famudari maka 2 mud. Mingtoami kenyataannya dari makanan. Wajibani yang wajib keduanya alaihi bagi suami. Kulla yaumin di tiap-tiap hari. 1 mud berarti kurang lebih 8 on Pak. 8 mato. Berasnya jatahnya istri itu 8 mata tiap hari. Untuk anak lain, khusus istri. Kalau lebih ya sasaran dia Pak Janis. Dicelengin untuk dia jadi harta dia. Itu maksudnya. Wajib.
Apanya? Wajib. Kan Pak Janis kaya ini. Ini berasnya baik, lauknya lain nanti, gitu loh. Nah, itu ya. Kalau sisa, umpama 8 mato tuh harganya umpama ya kan 16.000 umpama ya kan. Berarti kalau 2 mut 18 kali 2 untuk berasnya baik yang Pak Janis harus kasih tiap hari untuk jatah beras. Berarti 36.000. Itu jatah beras baik. Nah, perkara dia untuk dia nanti sisa untuk anak lain. Untuk anak satu anaknya 2 mut juga. Berarti per anak 36.000 juga. Itu makanan pokoknya. Pak Janis berapa anaknya? 4 kali 36 kali 4 kali 5 tambah istri. 2 lah nyari dewe. Nah, 2 lah nyari dewe. Oh, berarti tinggal 3. Tinggal 2. 3 dengan istri ya. Berarti 36 kali 3. Nah, itu jatah berasnya Pak Janis. Nah, itu ya. Nah, jatah beras loh, jatah lauk lain Pak. Jatah lauk lain nanti. Gitu ya. Nah, harus dikasih itu. Kalau sisa berarti rezeki dia disimpan, ditabung, jadi harta dia. Nah, begitu. Nah, nabung paling mudah tuh begini. Jangan ditabung dewek gitu. Nah, itu kalau kok kaya ibaratnya begitu. Nah, kalau mu'allif rohim itu untuk makanan pokoknya ya. Mana ini tadi? Kula yaumin ma'alailatihi beserta malamnya hari itu al mutaakhirati yang berikutnya anhu dari hari li zaujatihi untuk istrinya suami muslimatin yang Islam kanat adanya istri audimiyatan atau kafir dimi. Istrinya itu kafir gak kafir wajib dikasih nafkah. Jangan beda-beda. Nanti yang satu istrinya Islam, yang satu non Islam, ya kan? Nah, dibedakan pula, ya kan? Sambil marah-marah, ini jatahmu dikit, kamu nggak Islam, nggak boleh, harus sama. Ngasih jatah malamnya sama kok. Jatah makannya dibedakan itu bagaimana? Kan gitu. Qur'an mu'allif rahimahullah. Qurratan bayi itu merdeka kanat adanya istri. Auraki kotan atau hamba saya atau budak. Nah, kalau di hamba saya atau budak, sisa dari jatah makan dia tadi itu disimpannya untuk memerdekakan dirinya itu. Wal mudani dan adapun 2 mud itu min ghalibi qutiha dari umumnya makanan pokok daripada desa tersebut atau negara tersebut. Kalau di sini ya beras, ya kan? Beras kalau yang umum 1 kilo berapa? 15.000 Pak. Nah, berarti kalau 8 mato, nah itu ya 8 mato kali 2 jadinya ya. Nah itu seperti itu. Hitung-hitung dewek nanti ya. Nah, Pak Janis pada ngitung tuh. Wal muradu yang enak Pak Degiwo ndak payah ngasih nafkah ya kan. Jangan dikira Pak Diwo semuanya itu ada manfaatnya. Ya kan itu. Kita ndak punya istri Pak Diwo ya ada manfaatnya, ndak payah ngasih nafkah. Ndak kate yang apa namanya merepet-merepet di rumah. Tapi Pak Diwo seneng yang merepet, kalau ada yang merepet ya dapat gue. Walaupun seneng. Anak kemarin itu wal muradu dan adapun yang dimaksud ghalibu kuwatin baladi. Ghalibi kuwatin baladi umumnya makanan pokok negara. Kenyataannya min hintatin dari gandum putih atau sairin atau gandum merah, au gharihima atau selain gandum-gandum tadi. Hatta al-aktu sehingga apa ini maknanya ya? Oh, susu kental ya. Nah, susu kental. Jangan bayangin yang aneh-aneh Pak Jane. Ini maksudnya tuh susu yang untuk makanan pokok gitu. Bukan susu yang aneh-aneh ya.
Fi ahli badiyati di ahli pedalaman yaktatu nahu yang menjadikan makanan pokok siapa ahli pedalaman hu kepada susu kental tadi yang terkadang sudah dibekukan gitu ya. Pokoknya sesuai dengan keadaan masing-masing. Wa yajibu dan hukumnya wajib lizaujati untuk seorang istri minal adumi dari lauk. Lain lagi nih lauknya. Kalau tadi kan 2 mut ya. Nah, lauknya apa? Nah, wal kiswatu dan juga pakaian, yaitu lauk dan pakaian jarak yang berlaku bihi dengan lauk dan pakaian apa ada tuh umumnya. Umumnya Kutoboyo apa lauknya? Nah, ya kan? Wah, di Kutoboyo Pak, itu kami itu makan apa terus? Kangkung. Wah, tidak mungkin. Kutoboyo itu banyak kerbau Pak. Asal lewat ada kerbau saya itu ketemu. Nah, pasti makan kerbau terus. Kan itu. Nah, kalau di Kutoboyo banyak kerbau, sampai Pak Janis makannya kangkung terus, nah itu kebangetan. Wallahualam. Nyiksa istri. Masa setiap saya berangkat ya ketemu kerbau, balik ya ketemu kerbau, kok Pak Janis makanannya lauknya kok cuma kangkung terus. Wah, itu nyiksa istri Pak. Wallahualam. Nah, itu ya bagaimana caranya toh Pak? Ya lauk kerbau itu bagaimana caranya ya kan? Oh, cak tidak sengaja apa kena parang kok macam mana ya kan? Tinggal ngomong sama yang itu tidak sengaja tadi kerbau kamu kena parang. Itu macam mana tuh ceritanya itu? Lah kan gitu Pak Janis. Akhirnya makan lauk daging. Cekangkung terus. Enggak awak. Anak buahnya dhewe Pak Janis ya kan itu. Ya mosok ke polsek ya kan itu. Makannya sama-sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi termasuk lauk ya itu kewajiban tiap hari. Tinggal tadi nambahin 2 mut plus lauknya. Mau daging Pak Janis jatah 1 orang 1 mata wae. Nah, lu kok uang macam mana? Lagi tulisannya macam itu. Nah, ini Pak Janis nak ngasih jatah daging tuh seminggu berapa kali kan gitu. Ya masa tiap hari kangkung terus, kasihan lah Pak Janis. Kata Pak Giwo tuh bikin lemes, nggak semangat katanya kan gitu. Umpama, anggap gini, anggap memakai istilah taklimul muta'alim ribita ya. Nah, minimal 40 hari sekali harus makan daging. Jangan tidak Pak Janis. Nah, bikin perkara itu. Kalau 40 hari sekali kok nggak makan daging ya. Nah, kalau dalam taklimul muta'alim begitu. Nah, itu hadisnya soke loh. Itu ada hadisnya ribita ya. Bahwa Nabi nganjurkan minimal 40 hari sekali kita makan daging. Jangan sampai ida Pak Janis. Pak Janis kan paling hobi melakukan sunnah Nabi. Masa yang tidak enak yang dikerjakan? Yang enak tidak dikerjakan tekor lah Pak Janis. Nah, seminimalnya 40 hari sekali makan daging. Jangan tidak. Terima kasih. Taruh sana wae Pak. Oke Pak Janis, itu bagianku katanya. Ini baru bahasa dia makan daging kan itu. Nah, jadi itu nafkah untuk istri ya. Yang pertama tadi apa? Masalah makanan pokoknya. Yang kedua masalah lauknya dan pakaiannya. Jangan coba-coba ya kan. Nah, ini sudah istri makan dikasih kangkung terus, makan berasnya dijatah, jangan dihabisin. Untuk besok lagi diajak motong lah, diajak berondol lah, nyari rotan lah. Masya Allah. Itu namanya mendolimi istri. Ya kalau kata istri, kita sama-sama lah bang katanya ya kan. Ya disayangi betul-betul ya kan itu. Sudah motong diajak maupun pula bau ya kan. Dia lewat ketemu gadis cantik wangi. Aku tuh pengen kau tuh macam itulah dek. Nah, padahal yang ngajak ya kan.
motong tadi. Berondol pula bau berondolan. Ketemu cewek lewat, wanginya katanya. Yang istrinya malah dipelekoto, dianiayo. Model siapa lah itu tuh? Itu seperti itu ya. Iya, lo saya begitu Pak Janes. Saya itu mana boleh sebenarnya. Kalau kadang nekat, bosen mas di rumah. Nah itu saya sebutin syaratnya harus pakai kawan. Kalau untuk hiburan pakai kawan. Jangan coba-coba capek-capek. Nah itu begitu saya Pak. Orang Mu'alif rahimahullah itu begitu caranya. Jangan malah dipaksa. Awas kalau udah ke kebun. Nah, itu namanya mendolimi istri. Jadi selain makanan pokok tadi harus ada lauk dan juga pakaian yang berlaku di daerah tersebut. Ya, contoh di sini di Kutoboyo, wong kerbunya banyak, rata-rata tiap hari makan daging kerbau, ya daging kerbau. Jangan kangkung terus, kawannya daging kerbau kok dia kangkung terus. Tapi istrinya lemes ya kan, nggak telap. Apa dia kau lemes nian? Padahal dia yang salah ngasih makan istrinya kangkung. Orang mau atur. Apa pemain kalau dia tidak minum buat kebun dia dapat atau geno gininya. Nah, itu seperti itu ya kan. Lain lagi dia tidak pakai buat kebun pun dia punya harta dari nafkah dari kita. Jangan sembrono. Orang kalau sampai kita maksa dosa Pak, dolim itu namanya. Harus sekenanya dia sendiri. Itu masih kita marah-marah ya kan, dosanya kita double ya. Makanya besok itu antara istri dengan suami itu duluanlah istri masuk surga, selisihnya kurang lebih 500 tahun. Nah, coba bayangin. Nah, itu ya. Nah, kalau seberapapun kadarnya, ya. Kenapa kalian tuh harus sayang sama istri ya? Seberapapun kadarnya, istri-istri kalian itu menyelamatkan kalian dari api neraka. Iya. Seberapapun kadarnya, walaupun belum sampai 5 menit lah umpama kan. Coba kalau tidak ada istrinya, keluyuran kemana-mana, ya kan? Nyari yang tidak sampai 5 menit tadi. Fikulin dari tiap-tiap minhuma dari lauk dan juga pakaian. Jarat yang berlaku apa ada baladi adat daripada negara tersebut fil adumi di dalam lauk bizitin dengan minyak zaitun wa syai rojin. Apa maknanya itu ya? Minyak apa? Minyak kacang. Zaitun ini minyak kacang. Terus sairijin itu minyak wijen. Terus apa itu namanya? Jubnin, maknanya keju ya. Andai kan kok biasanya dia makan tuh pakai minyak goreng-gorengan, ya disiapin Pak Janis. Jangan baru goreng tempe, kau boros minyak terus. Nah, jangan. Kita ya ikut makannya kok. Buah buah dan sepadannya itu semua. Ya istri masak diperutuin katanya boros ya kan. Padahal dia yang ngabisin. Kadang anaknya yang minta ya kan. Itabaat yang mengikuti apa adat adat fidalika di dalam demikian masalah lauk dan juga pakaian. Wa ilam yakun dan jika tidak ada fil baladi di negara tersebut apa adumun lauk ghalibun yang umum fayajibu maka hukumnya wajib apa Allah itu yang ketemu apa? Atau Pak Janya ketemu kangkung muda di belakang ada combera tadi ya serah bi khali zauji dengan keadaan suaminya. Wa yakalifu dan berbeda-beda apal adumu lauk bikhtilafil fusuli dengan berbeda-bedanya keadaan atau masa ke masa. Fayajibu maka hukumnya wajib fi kulli faslin di tiap-tiap ibaratnya pergantian. Hari ini beda, hari besok beda. Jangan teri terus. Kasihan juga Pak, kakek kerempeng itu istri. Teri terus kan. Walal mu'alif rahimahullah. Daging guru. Daging. Daging. Kali-kali daging. Minimal 40 hari sekali tadi ya. Daging tak masak. Fi kulli faslin di tiap-tiap perselaan.
Ma yaitu lauk jarak yang berlaku bi dengan lauk tersebut apa adatun nasi adatnya para manusia fihi di dalam lauk tersebut minal adumi dari lauknya. Wajibu dan hukumnya wajib lizaujati untuk istri. Aidon dengan lagi apa lahmun lauk yaliku yang patut bihali zaujiha dengan keadaan suaminya istri tadi. Nah, ini istrinya suaminya mobilnya 7, sawitnya 14 hektar, duitnya banyak, rukonya 14. Nah istrinya dikasih teri terus. Masya Allah, asal langkah pelitnya udah tiba mati dah harta. Biar dinikmati sama istri ya. Darah tinggi, Masya Allah. Itu gara-gara pelit Pak. Rata-rata orang darah tinggi asal mulanya itu gara-gara pelit. Rata-rata begitu. Atau Pak Dokter loh, mana tak dokter? Rata-rata iya awal mulanya gara-gara pelit, sangat perhitungan. Nah, akhirnya darah tinggi. Tanya sama Pak Lupi tentang masalah darah tinggi urusannya sama Pak Lupi ya. Nah itu rata-rata begitu. Wa injar dan jika kau berlaku apa aladatu adat apa adatul baladi adat negara fil kiswati di dalam masalah pakaian limis lizauji yang sepadannya suami bikatani dengan bahan katun au haririn atau sutra wajib maka wajib hukumnya untuk memberikan bahan yang dari katun ataupun sutra. Jadi gini pakaian ya begitu. Apa umumnya di Kutoboyo Pak Jani? Nah, gitu. Kalau Kutoboyo umumnya ya kan pakai jilbab sampai ke lantai, ya dibelikan begitu. Jangan dikasih bahasan motong, kasihan. Ini dah ya kan, kawannya pada pakaian bagus-bagus ya kan, COD terus, istrinya dikasih kaos partai, berangkat motong ya kaos partai, balik nanti sudah mandi ya kaos partai, ya kan? Nak tidur ya kaos partai, sudah. Wah, akhirnya sampai mati ya kaos partai, kejam nian suaminya. Wa ingkana. Dan jika kok ada siapa zauju suami itu muasiron, nah ini untuk yang kere-kere. Ini kelas kita nih. Oh kelas Pak Jane. Mosok senengnya ya begitu Pak Jane. Cari kelas mentereng tadi lo yang atas gitu. Jangan yang kelas kere ah. Ini kelas kere ya. Nah, jika kok ada siapa zauju suami itu muasiron sulit perekonomiannya, anggaplah kere ya. Waya tabiru dan diibaratkan apa isoruhu kekerean suaminya. Bituluil fajri dari mulai terbitnya fajar mulai yaumin di tiap-tiap hari. Nah, kalau kok suaminya kere, yo famudun maka 1 mud. Kurang lebih 8 on jatahnya. Kalau di duit ikan berapa itu? Nah, itu mau ndak mau istri dikasih itu. Lebih ya untuk dia. Itu caranya. Plus lauk-lauknya tadi loh maksudnya. Tuh. Nah, kalau lebih dia kok ibaratnya bisa menghemat, lah itu menjadi harta pusaka beliau. Tuh. Kadang biasanya kita gerjik lagi ya kan. Kita rayu-rayu kita pinjem biasanya kan. Fal wajibu. Begitu kok bener apa enggak biasanya? Kalau kata orang begitu katanya. Karena saya sering Pak Janes pengajian ibu itu tanya ya kan. Boleh enggak Pak suami saya tuh pinjem duit saya ya kan? Ya berarti rata-rata begitu. Rata-rata suami itu kerayu istri untuk minjem duitnya itu. Boleh kata saya asal kamu boleh kan gitu. Kalau kamu tidak boleh ya tidak boleh kata. Tapi kalau pinjam kan dibalik. Nah, itu kalau hutang betul loh Pak Janis ya. Fal wajibu maka hukumnya wajib alaihi bagi suami aili zaujatihi artinya suaminya istri apa mudu to'ami 1 mudnya makanan kalau suaminya kere min ghalibi kuatil kutil baladi dari umumnya makanan pokok dari negara tersebut. Nah ini bedanya Pak Janis ya. Kenapa kalau di negara-negara yang pakai hukum Islam kok perempuan itu menganjurkan suaminya itu berpoligami? Nah, karena dia ada nafkah tetap namanya.
Beda dengan kita, maka tidak mau istri-istri kita di sini di poligami karena itu tadi kita dolimi tiap hari. Suruh ngepel, suruh masak, ya kan. Siang nyusui anak, malam nyusui. Oh apa? Entah siapa yang bilang tadi Pak Janes. Iya. Masih disuruh motong, nyadap, brodol. Waduh diajak bekarang pula itu. Masya Allah. Minggu libi kuati baladi dari umumnya makanan pokok dari negara tersebut. Kula yaumin di tiap-tiap hari ma'alailatihi beserta malamnya hari tersebut. Al-mutaakhirati yang berikutnya anhu dari hari tersebut. Wama dan sesuatu ya tadumu yang berlauk bihi dengan mas siapa al-muasiruna orang-orang yang ekonominya sulit atau miskin. Mimma dari keadaan jarat yang berlaku bi dengan ma apa ada tuh adat mereka bagi orang-orang yang sulit ekonominya atau kere tadi. Nah ini boleh Pak Janis kalau pakai kangkung, terong, ya kan itu tadi, rebung tadi ya kan, gresek-gresek tepi sungai cari apa? Pakis, nah, silahkan. Minal adumi dari lauknya. Sebenarnya kalau bahasa itu bukan adum loh Pak, bukan masalah lauk itu, namanya sayuran. Lauk itu maksudnya, kalau yang dimaksud di sini itu ya bangsa ayam, ikan, daging, nah itu maksudnya adum di sini tuh. Di dusunnya bahaya Pak makan adum. Adum. Nah, itu seperti itu ya. Wayak sunahu dan memberikan pakaian siapa suami. Wayak sunahu dan memberikannya pakaian suami mimma dari pakaian jarat yang berlaku bi dengan ma apa ada tuhum adat mereka minal kiswati dari pakaian ya pakaiannya kalau orang-orang yang biasa-biasa ya yang apa kurang mampu ya mungkin boleh tadi Pak Janis ya pakai pagi kaos partai berangkat motong kaos partai balik motong kaos partai nak tidur kaos partai gitu kan mungkin itu boleh. Wa in kana ada jika ada siapa zauju suami itu mutawasiton tengah-tengah ya kan kaya ya tidak nah, kerenian ya tidak kan gitu. Nah ini pilihannya siapa tidak tahu lah ya kan saya Pak yang tengah-tengah nah, kalau yang kaya tadi siapa yang milih terserah 2 mut tadi kalau yang kere 1 mut nah ini yang tengah-tengah. Nah, seberapa ini kalau yang tengah-tengah Pak? Fayak tabiru. Maka dipertimbangkan apa tawasu itu pertengahannya bitulul fajri dari mulai terbitnya fajar kula yaumin tiap-tiap harinya ma'alailatihi beserta malamnya al-mutaakhirati yang setelahnya anhu dari hari tersebut famudun maka dia memberikan nafkah tentang makanan pokok itu 1 mud. Fal wajibu maka adapun yang wajib alaihi bagi 1 mud li zaujatihi untuk suaminya untuk istrinya suami itu mudun 1 mud banis pun dan setengah. Jadi kalau yang tengah-tengah baratnya sudah menengah lah maka jatah dia itu 1 mud setengah. Minato ami dari makanan minggu libi kutil baladi dari umumnya makanan pokok di negara tersebut. Nah, ini makanya kita jangan banyak apa ya, jangan banyak tuntutan ingin sunnah nabi ya kan, ingin nikah lagi poligami. Sunnah nabi yang lainnya banyak. Itu. Nah, ini bukan sunnah nabi wae, wajib ini. Nafkah itu wajib. Maka orang-orang yang di syariatnya Islam, pakai syariat Islam, memang istri-istrinya itu menganjurkan. Bahkan bahasanya kalau nggak mau poligami ya kan? Suami itu kok mampu kok nggak mau poligami itu diejek cemen mas kau cemen bang kau apa istri cuma 1 gitu ya, karena beliau mendapatkan harta dari suaminya atas nafkah tadi gitu. Kalau kita kan enggak malah harta bawaan dari istri dari gadis itu kita pelorotin habis bukan nyindir tuh Pak kenyataan ada yang begitu masalahnya. Wajib dan hukumnya wajib lah bagi seorang istri apa minal adumi dari lauk alwasti yang
al-wasti yang tengah-tengah. Wa minal kiswati dan juga dari pakaian al-wusti yang tengah-tengah. Wa adapun tengah-tengah itu keadaan bainama antara sesuatu yajibu yang wajib alal musiri atas orang yang kaya wal muasiri dan orang yang kere atau miskin. Wa yajibu dan hukumnya wajib ala zauji atas seorang suami apa tamliku zaujatihi mempermilikkan istrinya atau ama kepada makanan kuban kepada biji-bijian bagi suami umpama kok diberikan masih beras masih padi utuh umpama, maka walaihi maka wajib bagi suami apa tohnuhu apa namanya apa di mana itu Pak? Oh alat makan ya. Nah, alat makannya. Wa khubzahu dan juga alat masaknya. Wa yajibu dan hukumnya wajib apa alatul akli alat makan, sendok, piring, wa surbi dan minum gelas, wa tabkhin dan juga apa bahasanya ya? Luang. Alat untuk memasak. Kompor lah kompor, gas, kompor. Nah, tuh ya. Jangan berasnya dikasih, lauknya dikasih, kompornya ndak dikasih. Busuk tok. Masa disuruh nyium baunya wae, ndak dimasak ya kan itu. Minimal kayu api lah. Nah, kayu api lah ya kan itu. Sekere-kerenya tadi kayu api dibuatin tungku gitu. Ya kalau ndak bisa diajarin Pak Janis ya. Nah, ya itu. Andai kan suruh masak dewek disiapin, diajarin. Cara ngidupin api itu gini loh, Dek. Cara masak tuh gini loh, Dek. Dipegang tangannya sambil disuruh ngiris-ngiris gitu. Jadi mesra jadinya Pak Janis. Enggak, kalau enggak bisa masak malah ditendang periuknya ya kan. Goblok. Jangan. Diajari dengan halus lembut. Nah, perempuan itu kalau dilemah lembutin dia lebih lemah lembut Pak Janis. Tapi kalau Pak Janis bentak sekali wae seminggu udah hilang. Diingatnya terus. Sampai diranjang nih Pak Janis masih diingetin itu. Masih meruntuh dia. Kalau tidak percaya tes lah Pak Janis kan. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yaliku. Wa yajibu dan wajiblah bagi istri apa? Miskinu. Masakinu tempat tinggal ya. Yaliku yang patut biha untuk seorang istri adatan di dalam adatnya dibuatin tempat tinggal yang layak. Itu kewajiban kita suami gitu. Jangan Pak layaknya di sini macam orang kubu pakai terpal gitu sembrono. Orang Kutobe udah pakai itu. Masa yang untuk apa namanya? Untuk pedoman orang kubuan lucu. Wa in kana dan jika ada siapa istri, nah ini yang bahaya lagi ya. Itu miman dari termasuk golongan yakdimu yang biasa dilayani, misruha sepadanya istri fa'alaihi. Maka itu wajib bagi suami ay azauju. Artinya bagi suami apa ikdamuha mencarikan pembantu untuk istri. Bikhuratin baik dengan perempuan merdeka, au amatin atau hamba saya, lahu bagi suami, au amatin atau hamba saya mustajiratin yang diupah. Au bil infaqi atau dengan infak alaman atas orang-orang sohibah yang mempunyai siapa zaujatu istri min quratin dari orang merdeka, au amatin atau hamba saya li khidmatin untuk melayani. In radiya jika kok ridho siapa zauju suami biha dengan pelayanan dari hamba sayanya istri tadi. Wa in asaro jika kok susah siapa suami binafakotiha dengan nafkahnya istri al mustaqbilati artinya yang akan datang, falaha maka itu boleh bagi istri apa sabru sabar ala isarihi atas kemiskinannya atau kesulitannya suami. Wa tangfaqo dan menafakoi siapa istri ala nafsi atas dirinya sendiri min maliha dari hartanya istri. Au takrodo atau berhutang siapa istri. Wa yasiru dan menjadi apa mas sesuatu angfaqot
Yang menafkahkan siapa istri kepada ma itu dainan sebagai hutang alaihi bagi seorang suami. Nah, ini yang repot ya. Andai kan suaminya kere, itu hukumnya istri itu boleh ngutang loh untuk makan. Hutang yang istri untuk makan tadi itu menjadi hutangnya suami. Wala dan itu bagi seorang istri apa fasku nikaki boleh merusak nikahnya. Nah ini ya. Ketika suami itu tidak bisa memberikan nafkah, maka seketika itu juga pernikahan itu menjadi rusak. Wa in fasaqat, dan jika merusak siapa istri hasolat, maka berhasil apal mufariqatu perpisahannya. Jadi harus pisah itu. Kalau suami kok tidak bisa lagi menafkahi istri, maka pernikahannya rusak. Istri boleh berpisah tanpa perceraian. Nah, wa ya adapun fasaqat mufariqah itu firqatul fasli, perpisahannya la farqatu tolaki, bukan perpisahan talak. Nah, jadi suami kok sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri nggak terima, maka boleh dia berpisah. Perpisahannya itu tanpa talak, langsung lepas gitu. Nah, jadi nggak dosa. Wa aman nafaqatu, adapun nafaqah al-madiyati yang sudah lewat, fala fasqa, maka tidak ada rusak apa lizaujati, untuk fala fasqu maka tidak ada rusak lizaujati untuk istri bisa babia atas nafkah yang sudah lewat. Ini umpama lagi bertengkar, ingat waktu dulu suaminya itu kere. Nah, istrinya memakai hartanya untuk kehidupan. Nah, itu nggak berusak lagi karena sudah lewat, mengungkit lah istilahnya, nggak boleh lagi. Tapi kalau yang dihadapi itu boleh berpisah. Wa kadzalika, demikian juga li zaujati untuk istri. Apa fasku nikah, merusak nikah, in usiro, jika kok susah apa zaujuha, suaminya istri. Pokoknya kalau suami itu susah, maka istri otomatis boleh pisah. Jangan kita kato ya kan, nggak setia istri itu. Ketika suaminya kere, marat, bangkrut, dia pergi. Ini hukumnya memang begitu, boleh pergi. Jangan nyalain perempuan. Salah-salah kita dewek kok nyalain perempuan, gitu ya. Disodaki dengan qabla dukuli, dengan mas kawin qabla dukuli, sebelum berhubungan badan dia dengan istri tersebut. Sawaun ulimat, sama juga diketahui apa ya soruhu, kayanya suami qabla al-aqdi, sebelum akad, amla ataupun tidak. Kalau sebelum akad itu nggak apa-apa. Kalau masalah mas kawin itu juga seperti itu. Nah, jadi itulah hukum-hukum daripada nafkah untuk istri. Kalau dia kaya, 2 mut, masalah makanan pokoknya, plus lauknya, plus pakaiannya, plus tempat tinggal. Kalau dia kere, paling sedikit 1 mut, plus lauknya, plus pakaiannya, plus tempat tinggal. Kalau tengah-tengah, 1 mut setengah, plus lauknya, plus pakaiannya, per hari begitu, plus tempat tinggalnya. Kalau pakaiannya juga harus tiap hari. Ketawa pula kita kalau tiap hari, pusing dia, nah untuk apa ya kan. Nah itu seperti itu ya. Itu hukum-hukum daripada nafkah untuk istri. Faslun fi akamil hadona. Fasal menerangkan hukum tentang merawat anak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.